Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar Nana hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah dalam keadaan sama ya. Gimana kelas? Silakan siapkan kelasnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Tadi Bapak melihat ada beberapa sampah di bawah meja, tolong bersihkan terlebih dahulu. Dan juga mungkin ada sampah di dalam kolong meja, juga disingkirkan terlebih dahulu. Dan rapikan mejanya juga. Oke, sebelum pembelajaran kita ambil aksi terlebih dahulu. Tapi di sini Bapak ingin bertanya, apakah Anda semua hadir semua atau gimana? Mungkin ada juga ada yang apa? Dan sakit. Siapa yang sakit? Arif sakit. Ya. Oke, mungkin salah seorang dari teman kita ada yang sakit ya. Kita doakan terlebih dahulu, semoga beliau diberi kesembuhan. Amin amin amin. Oke. Karena untuk materi minggu lalu, apakah ada yang ditanyakan ke kami materi minggu lalu tentang sifat mulia dari Rasulullah? Apakah ada yang bertanya? Makanya Pak, sampai banyak bertanya Pak, dia terkait tentang sifat-sifat terpuji Rasulullah SAW. Jadi saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara kita mengimplementasikan sifat-sifat terpuji yang ada pada Rasulullah SAW? Asisten Pak, kembalikan Pak. Oke, untuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya untuk sikap tablik seperti apa, mana seperti apa, seperti itu. Iya Pak. Untuk misalnya untuk sudah sendiri kan itu dalam implementasinya ke dalam kehidupan sehari-hari kita itu rajin dalam membaca buku dan juga dalam belajar kita juga harus rajin mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru kita atau pendidik kita, dan juga untuk sikap tablik menyampaikan. Di sini kita akan belajar untuk bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan dakwah dari Rasulullah tersebut. Untuk tablik tersebut sendiri kita bisa belajar mungkin belajar berbicara di depan umum, di depan orang banyak dan lain-lainnya. Untuk amanah sendiri, kita itu kalau diberi amanah dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, kita itu tidak boleh mengecewakan orang lain. Misalnya kita sudah diberi mandat melakukan ini, kita tidak boleh mengkhianati mandat tersebut. Oke, bisa dimengerti? Oke. Untuk materi kita hari ini mengenai hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Oke. Sebelumnya saya keluarkan bukunya terkait dengan materi kita hari ini. Saya keluarkan manhajnya, ada simpan apa-apa yang tidak diperlukan untuk pelajaran kita hari ini. Oke, terkait dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, di sini ada yang tahu apa itu hormat? Izin dulu Pak. Oke. Dari buku yang saya baca Pak, Jadi ada yang siapa yang tahu tentang hormat dan patuh tersebut? izin jawab Pak. Silakan. Dari buku yang saya baca Pak, di buku ini dijelaskan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang murid untuk menaati perkataannya. Kita tidak boleh membantah apa yang diucapkannya dan kita tidak boleh menyakiti hati orang tua dan guru kita. Sebagai
bentuk realisasi dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Oke. Pak. Benar yang disampaikan teman tadi. Itu terkait dengan hormat dan patuh ini, itu kita tadi melihat bagaimana cara kita menghargai dan patuh pada apa yang diperintahkan oleh orang tua dan guru kita. Baiklah, untuk materi yang pertama pada pelajaran kita hari ini yaitu terkait dengan hormat dan patuh. Orang tua. Untuk poin pertama terkait dengan hormat dan patuh terhadap orang tua. Kita sama-sama ketahui bahwa tanpa orang tua kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Jadi betapa besarnya perjuangan dari orang tua kita, mulai dari mendidik kita dari waktu kecil sampai sekarang. Untuk itu kita harus bersikap hormat dan patuh terhadap orang tua kita. Jadi untuk hormat dan patuh ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Saya akan lihat bacanya di situ juga dijelaskan ayatnya. Itu kalau seandainya diartikan, maka ayat tersebut memiliki arti dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, dan janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah pada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi ayat di sini dituangkan kita harus berbuat baik terhadap orang tua kita, dan juga di sini kita juga disungguhkan dengan seperti apa sikap yang tidak pantas kepada orang tua kita atau yang tidak sesuai dengan yang harusnya kita lakukan. Di sini dicontohkan sebagai seorang pembangkang atau orang yang melawan terhadap orang tuanya. Nah, di sini ada bentuk dari hormat dan patuh terhadap orang tua ini. Yang pertama itu ketika beliau masih hidup. Nah, kalau untuk hormat orang tua ini kita sama-sama ketahui tidak ada dia namanya hidup kekal abadi. Jadi terkadang ketika kita masih berumur belum terlalu dewasa, terkadang kita ditinggalkan oleh orang tua kita. Jadi hormat dan patuh ini akan terbagi menjadi dua nantinya. Sama juga dengan seorang guru juga tidak akan bisa bertahan, mungkin masa jabatannya sudah habis atau gimana. Sama dengan ketika masih hidup atau ketika masih berada di dekat kita, bentuk hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru ini yang pertama kita bisa berlaku sopan dan santun terhadap mereka. Bagaimana kita berlaku sopan dan santun terhadap mereka? Di sini kita bisa lakukan bentuknya berupa ketika mereka mengajak kita berbicara atau berinteraksi dengan kita bersifat sopannya itu dengan tidak menggunakan kata-kata yang terlalu agak kasar, mungkin agak lunak atau agak lembut. Selanjutnya yang kedua itu bisa dengan membantu pekerjaannya. Nah, bagaimana dengan membantu pekerjaannya? Sama-sama kita ketahui orang tua kita itu bekerja dari pagi hingga sore untuk memenuhi nafkah dari keluarga yang ditemukan. Dalam keluarga itu termasuk kita sebagai seorang anak. Jadi apa salahnya kita membantu pekerjaan dari mereka? Toh juga hasilnya untuk kita kembali. Jadi
apa saja contoh dari membantu pekerjaan ini? Misalnya ketika ibu dan bapak kita pergi ke ladang, mungkin ada yang pergi ke ladang, ada yang bekerja di kantor atau kedinasan. Kalau untuk contoh kita ambil aja yang pergi ke ladang ya. Untuk yang pergi ke ladang, misalnya jam 6 pagi mereka sudah pergi ke ladang dan mereka pulangnya sore lagi. Mungkin ketika mereka pergi, mereka mungkin piring-piring atau baju atau apa segala macamnya itu masih belum dicuci. Jadi kita bisa membantu hal tersebut. Dan mungkin juga kalau untuk anak laki-laki kita bisa ikut mereka ke ladang untuk membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada poin yang ketiga itu yang poin C, itu mengikuti nasihat mereka. Mengikuti nasihat mereka. Ketika kita diberi nasihat oleh orang tua kita harus mengikuti apa yang dikatakan mereka. Karena kita tidak tahu, mungkin itu adalah ridho atau yang terbaik bagi kita untuk kedepannya. Misalnya untuk nasihat ini kita bisa contohkan. Ketika kita tamat SMA mau jadi apa, misalnya mau kuliah di mana, kita memang mempunyai pilihan dari diri kita. Mungkin dari orang tua juga menginginkan sesuatu. Sebaiknya kita dahulukanlah yang dari orang tua kita. Contohnya ketika yang mereka nasihat, kita mau sekolah di UNB, tapi orang tua kita mau sekolah di agama. Kita disekolahkan di misalnya di IAIN atau sebagainya macamnya. Jadi kita dengarkanlah nasihat mereka. Mungkin ada betul juga kalau seandainya kita itu memang pantas di situ, karena mereka lebih tahu tentang kita. Selanjutnya yang nomor 2, ketika mereka sudah tiada. Hormat dan patuh terhadap orang tua ini tidak memandang apakah orang tersebut sudah meninggal, atau kita sudah meninggal, atau orang tua kita masih hidup. Jadi walaupun mereka meninggal sekalipun, kita harus tetap hormat dan patuh terhadap mereka. Lalu bagaimana caranya? Cara yang pertama itu bisa kita mendoakan mereka. Sebagai anak yang berbakti terhadap orang tua, tentu kita akan mendoakan orang tua kita, baik keadaan dalam hidup maupun telah tiada. Jadi di sini kita tidak boleh bosan-bosan untuk selalu berdoa kepada mereka supaya mereka ditempatkan di tempat yang baik. Karena juga ingat ada amalan yang tidak putus. Ini ada 3. Di sini termasuk adalah doa anak yang soleh. Jadi kita di sini mendoakanlah mereka. Yang selanjutnya itu adalah melaksanakan wasiat dari mereka. Oke, untuk melaksanakan wasiat ini, sepeninggal beliau, sepeninggal orang tua kita, mungkin ada mereka berwasiat kepada kita. Contohnya misalnya tanam ubi sini, atau tanam apa saja, atau mungkin juga ada wasiat-wasiat lainnya. Di sini kita sebagai yang ditinggalkan tentu melaksanakan wasiat-wasiat tersebut. Apa yang telah diperintahkan kepada kita, mungkin juga diperintahkan kepada orang lain, kita melaksanakan wasiat yang telah mereka berikan kepada kita. Yang ketiga adalah melanjutkan silaturahmi. Nah, untuk melanjutkan silaturahmi ini seperti apa bentuknya? Bentuknya dapat berupa ketika orang tua kita sudah meninggal, misalnya orang tua kita memiliki jalinan hubungan dengan temannya si A atau si B. Ketika peninggalan orang tua kita, tentu jangan kita berpikir, oh itu teman orang tua saya, bukan. Itu bukan, tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu melanjutkan hubungan yang telah dibentuk oleh keluarga kita atau orang tua kita tersebut.
Selanjutnya ada juga menjaga nama baik dari orang tua kita. Sebenarnya untuk menjaga nama baik ini itu ketika masih hidup itu juga harus dilakukan. Apalagi ketika mereka sudah tiada, kita tidak boleh menjelekkan orang-orang tua kita yang telah meninggal. Mungkin kita berbuat yang aneh-aneh, kita tidak boleh melakukan hal yang tersebut. Nah, sepanjang materi yang Bapak jelaskan, apakah Anda semua sudah paham? Paham, Pak? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk yang kedua, yakni hormat dan patuh terhadap guru. Oke. Kalau dengan kata guru tidak sama dengan orang tua. Guru ini merupakan seorang pendidik. Kalau diibaratkan, kalau di rumah orang tuanya di rumah, kalau guru itu adalah orang tua di sekolah. Jadi walaupun termasuk orang tua yang kedua bagi kita setelah di rumah, guru ini juga memiliki peranan penting dalam mendidik kita. Jadi itu kita harus hormat dan patuh terhadap guru. Di sini ada yang tahu bentuk-bentuk dari tindakan yang bisa memberikan hormat dan patuh terhadap guru ini. Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, mungkin untuk contoh yang paling simpelnya itu mungkin kita bisa dalam bertegur sapa kita harus menghormatinya. Mungkin kalau bertemu di jalan kita harus menyapa dia dengan panggilan, mungkin ada apa, ada bu, mungkin dengan panggilan yang lainnya yang lebih mendewasakan atau lebih mengangkat derajat dia. Nah, untuk hormat dan patuh terhadap guru ini itu terdapat dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Nah, di sini dalam buku bisa anak-anak semua lihat untuk ayatnya kalau diartikan yang tentang terkait dengan hormat dan patuh terhadap guru ini itu dapat dalam ini, ketika berdirilah kamu maka saya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, di sini kan guru, sama-sama kita ketahui guru tersebut memiliki ilmu yang lebih tinggi beberapa derajat dari orang lain. Kalau tidak, dapat dikatakan seorang guru. Oke, untuk hormat dan patuh terhadap guru ini ada bentuk-bentuknya. Yang pertama itu adalah mengucapkan salam. Nah, tadi sudah dibahas sedikit mengenai mengucapkan salam. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang guru atau seorang pendidik kita itu haruslah bertemu sapa dengan mereka. Bertemu sapa ini mungkin dalam sehari-hari kita sering bertemu di jalan, tapi kita tidak menyapanya. Tentu itu akan mengurangi rasa hormat dan patuh terhadap guru kita. Jadi tentu kita harus bertemu sapa. Paling tidak sebut ketika beliau lewat kita sebut Pak, Bu, seperti itu. Yang kedua itu adalah memperhatikan. Memperhatikan apa? Ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, kita itu ketika beliau menerangkan pembelajaran tersebut, kita harus memperhatikan apa yang dia terangkan. Jangan kita di sini kita senaknya di belakang, sedangkan beliau berbicara depan menjelaskan materi ini itu, tapi kita malah bermain-main di belakang. Itu tidak boleh. Nah, selanjutnya adalah
rendah hati, sopan, santun, dan berbuat baik. Jadi selain mengucapkan salam, memperhatikan beliau dalam menjelaskan materi, kita itu juga harus bersikap rendah hati, sopan santun terhadap beliau. Jadi kita tuh nggak boleh membentak beliau dan semacamnya yang mungkin bisa menyinggung perasaan dari beliau. Nah, yang selanjutnya itu adalah melaksanakan nasihatnya. Nah, untuk melaksanakan nasihatnya, ketika dia ketika mengajarkan kita, dia juga mengasih nasihat-nasihat. Jadi ketika kita malas, dia mengasih nasihat kepada kita harus melaksanakan nasihat tersebut. Tidak boleh meninggalkannya. Misalnya itu sebenarnya untuk diri kita pribadi sendiri nasihat tersebut. Misalnya kita ini malas belajar, kemudian dia mengasih nasihat itu malas ini. Kita harus mematuhi kata beliau. Sebenarnya itu untuk diri kita sendirilah, gitu. Selanjutnya adalah melaksanakan tugas. Jadi saya bentuk dari mengucapkan salam, memperhatikan dan melaksanakan nasihatnya. Yang paling simpel hormat apapun itu adalah ketika beliau memberikan tugas kepada kita, tentu kita kerjakan. Jadi dalam proses PPM juga melaksanakan tugas ini, tentu kita harus melakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Nah, sekian untuk materinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Itu terkait tentang materi masalah kepada hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru. Di sini saya ingin bertanya pada hal hormat kepada guru, Pak. Di sini ada Bapak tuliskan 5 ya, cara menghormati atau hormat kepada guru. Itu pertama itu mengucapkan salam, yang kedua itu memperhatikannya dalam menjalankan pembelajaran, yang ketiga rendah hati, sopan santun dan berbuat baik, yang keempat itu melaksanakan nasihatnya, dan kelima melaksanakan ikhlas. Di sini saya bertanya perihal pertama itu mengucapkan salam. Terkadang Pak ada di sebuah kasus kan kita sudah menyapa guru. Misalnya kita ketemu dengan guru SD kita atau guru SMP kita sudah menyapanya. Namun pada saat kita menyapanya, justru guru itu yang tidak melihat ataupun memperhatikan pada saat itu sebagai satu tindakan yang acuh gitu lah terhadap kapan hari mantan tapi kan juga siswanya juga. Kemudian terkadang hal itu sering terjadi pada saat kehidupan sehari-hari. Dan di sini bagaimana untuk peperangan tersebut? Apakah di sini kami sebagai siswa yang salah ataupun guru yang salah Pak? Bagaimana Pak? Dan kemudian untuk melaksanakan tugas ini Pak, terkadang guru itu memberikan tugas Pak. Pada realnya Pak, kita pada sekarang pada zona COVID-19 Pak, sudah Pak panggil sekarang Pak. Mungkin Bapak ingin merasakan bagaimana susahnya dalam proses belajar mengajar pada saat pandemi ini Pak. Satunya itu serba online. Pada saat ini siswa diberatkan dengan tugas Pak, sehingga kalau ibarat kata itu sekolah itu cuma tugas Pak, sehingga guru ini cuma memberikan tugas menerapkan materi. Jadi bagaimana solusi dari Bapak? Kami ingin melaksanakan tugas misalnya, tapi terkadang kami tidak paham ataupun mengerti tentang materi tersebut karena ada beberapa guru yang cuma memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan ataupun pelajaran itu Pak.
Bapak terhadap dua kasus tersebut Pak. Dan di sini coba Bapak berikan tanggapan Bapak ataupun saran Bapak kepada kami sebagai siswa untuk menghindari kasus tersebut Pak, agar bisa kami ini mampu dan bisa hormat mematuhi kepada guru tersebut Pak. Sekian dari saya, dikembalikan Pak. Oke, pertanyaan bagus dari Nanda. Yang pertama aku mengucapkan salam ya, terkait dengan mengucapkan salam. Kita sudah bertemu dengan guru di jalan kan, kondisinya kan. Kemudian kita tuh menyapa guru, tetapi guru itu tidak menyahut kita. Itu kalau dipikir-pikir, kalau yang salah antara murid maupun guru, kalau dipikir-pikir itu sebenarnya dibawa ke pribadi kita sendiri lagi. Kalau untuk kita menyalahkan pada siswanya tidak menyapa atau tidak menegur, dia telah menegur menyapa guru tersebut. Namun kondisi gurunya tidak memperhatikan. Kalau dipikir-pikir, kalau gurunya mungkin kalau disalahkan gurunya juga tidak bisa disalahkan. Mungkin karena beliau itu lupa atau segala macam, tidak ingat, atau mungkin suara kita terlalu baik atau terlalu lembut, jadi beliau itu tidak mendengarnya gitu. Dan juga untuk masalah mengenai tugas tersebut, masalah tugas. Kalau di zaman pandemi kan tugasnya banyak, ini itu, karena gurunya hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan. Sebenarnya kita kembali ke fungsi guru. Apa fungsi guru itu? Fungsi guru itu adalah menjelaskan, mendidik, serta membimbing dari peserta didiknya. Kalau seandainya guru tersebut hanya memberikan tugas, tentu konsep dari membimbing ini hilang. Membimbing, menjelaskan segala macam hilang semuanya. Hanya sekedar memberikan tugas, hanya sebatas tugas. Jadi di sini sebagai seorang pendidik, tentu guru tersebut mungkin kurang memahami konsep tersebut. Ya, mungkin hanya itu dari Bapak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Pak. Sebenarnya ya Pak. Itu dari jawaban Bapak tadi itu tentang berarti di sini dititikkan kepada guru bahwa guru ini tidak mengetahui ataupun mengerti makna dari mendidik ataupun seorang guru ini. Jadi di sini bagaimana cara kami sebagai siswa untuk menghormatinya, sedangkan guru seperti itu gitu Pak. Guru itu tidak merasakan juga payahnya gitu Pak. Sehingga guru itu tuh seolah-olah hanya itu mata pelajaran yang diampun siswa Pak, tanpa memandangnya Pak. Sehingga dia itu seolah-olah memberi tugas banyak Pak. Sehingga siswa ini kalau pengen komplain tuh bagaimananya kan tentu akan berpikir berkali gitu Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak cara kami sebagai siswa tetap menghormati guru, namun kami ini juga memberikan satu keringanan ataupun satu bentuk kasihan ataupun bentuk pertimbangan dari guru untuk kami sebagai siswa dalam melaksanakan tugas kami sebagai siswa dan tugas kami sebagai murid untuk menghormati gurunya. Oke, yang mau lagi yang dari tadi ya untuk hal yang demikian tersebut, guru tersebut tentu akan juga memberikan keringanan kalau kita berbicara dengan dia. Mungkin kita tuh terkadang terlalu takut ke guru tersebut untuk bertanya seperti itu kan. Mungkin karena saking takutnya terkadang kita hanya menginstruksikan tersebut dan melaksanakan tugas tersebut, sehingga seolah-olah tugas tersebut sudah banyak, padahal mungkin guru tersebut juga baik hati, mungkin juga mau menerima masukan tersebut. Terkadang di situ juga terjadi kesalahan dari peserta didiknya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak, seandainya kalau lepas, jadi untuk selanjutnya di sini akan Bapak akan memberikan sebuah contoh nanti berupa masing-masing dari contoh yang kedua ini. Nanti Anda sebutkan apakah ini benar atau salahnya. Apakah Anda paham? Paham Pak. Oke, di sini Bapak membuat contoh ya. Contohnya itu terkait dengan dalam kehidupan sehari-hari kita.
untuk pergi ke sawah. Namun dia malah membentak orang tua. Membentak ayahnya. Apakah itu termasuk perbuatan yang hormat dan patuh terhadap orang tua atau gimana? Apakah tindakan tersebut merupakan hormat dan patuh terhadap orang tua? Tidak, Pak. Oke, kalau yang pertama itu tidak, karena dia membangkang terhadap orang tua kata ayahnya. Oke, yang kedua, kami bersalam kepada kami menyalami gurunya ketika bertemu di jalan. Oke, yang kedua, kami menyalami gurunya ketika bertemu di jalan. Apakah ini termasuk dari sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru? Masuk, Pak. Oke, yang untuk kedua itu benar, karena ketika dia bertemu dengan gurunya di jalan, dia menyalami gurunya tersebut. Oke, karena udah bagus ya untuk pemahamannya. Oke, karena berhubung waktu pembelajaran kita telah mau habis, jadi untuk sebelum pembelajaran kita tutup, kita simpulkan terlebih dahulu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, kalau seandainya tidak ada yang bisa, bapak-bapak juga yang akan menyimpulkannya. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran Oke, kita. Pak. Izin, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Di sini saya akan menyimpulkan terkait materi yang Pak sampaikan, yaitu yang pertama itu hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini kita ada menyelami dua keadaan, itu pada saat orang tua kita masih hidup dan orang tua kita sudah meninggal. Kalau kita memiliki orang tua yang masih hidup, maka kita ini bentuk pemuda itu mematuhi apa yang disampaikannya dan patuh apa yang disampaikannya dan mengikuti apa nasihat yang diberikan kepada kita, dan kita juga harus mengikuti apa yang diinginkannya untuk kita, karena orang itu lebih mengetahui apa yang baik untuk anaknya. Kemudian pada yang kondisi kedua, yaitu pada saat orang tua kita sudah meninggal, itu cara kita menghormati beliau yaitu dengan cara mendoakan mereka, itu agar kita bisa menjadi anak yang soleh, sehingga kita ini bisa mendoakan mereka agar mereka bisa ditolong ataupun masuk ke dalam surga Allah, sehingga kita sebagai anak bisa menghormati beliau. Dari itu ada 3 yang saya tadi yang memang satu amal yang tidak pernah putus, itu salah satunya adalah doa yang soleh. Kemudian cara keduanya kita itu harus mengikuti ataupun menjalankan apa yang diwasiatkan kepada kita. Saya beliau sebelum meninggal itu meminta ataupun meninggal sebuah wasiat, maka kita ini sebagai anak atau ahli warisnya harus bisa melaksanakan wasiat yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah hormat patuh kepada guru, yaitu yang pertama dengan cara menyampaikan salam ataupun menyapa beliau ketika kita bertemu ataupun saat di kelas. Kemudian yang kedua yaitu kita ini berbuat baik, bersopan kepada beliau. Kemudian yang ketiga yaitu kita ini melihatnya ataupun memperhatikan dalam menerangkan pelajaran kepada kita. Dan yang terakhir itu
termasuk orang-orang yang hormat pada guru dan orang tua. Itu sebenarnya saya pada penyampaian Pak. Oke. Untuk sekali di saudara ini sebagaimana yang disebutkan oleh saudara tadi, pembelajaran kita hari ini kita tuh lebih hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Di sini telah dijelaskan oleh teman tadi beberapa contohnya tadi. Oke, untuk tugas minggu depan silakan buat 5 contoh sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, dan juga 5 dari contoh sikap yang tidak menghormati dan patuh terhadap orang tua dan guru, dan dikerjakan dalam kertas juga. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah di kian tadi, karena ingat, semakin kita berperilaku malas, dunia ini akan semakin maju. Tentu ilmu yang kita miliki itu akan semakin rendah, dan kita akan ketinggalan oleh zaman tersebut. Karena berhubung waktu telah habis, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.